kebajikan. Yang terhormat, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, Bapak Hengki Tomuan Parlindungan Aritonang, diwakili oleh Kabag TU Kedeputian Strategi dan Kerjasama PPATK, Bapak David Triwiski, Gubernur Bank Indonesia, Kebijakan Sistem Pembayaran, Bapak RM Bram Handoko SW, Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Soekarno-Hatta, Bapak Iputu Agus Arja. Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta mengamankan mata uang asing sebanyak 350.000 US dollar Amerika atau setara dengan 6,3 miliar yang hendak dibawa masuk ke tanah air berupa uang tunai kertas. Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Parlindungan Aritonang mengatakan, uang kertas asing dalam jumlah banyak itu dibawa seorang warga negara asing asal Thailand berinisial RR. Hal ini dijelaskan Hengki saat jumpa pers pada Kamis 25 Juni 2026. Tujuannya pasti untuk menjaga stabilitas moneter dan kurs mata uang kita yang akhir-akhir ini menjadi isu. Penindakan pembawaan uang kertas asing mata uang US dollar sebanyak 350.000 atau ekuivalen sekitar 6,3 miliar rupiah yang dibawa oleh penumpang warga negara asing, warga negara Thailand masuk ke Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, tidak dilaporkan ke Bea dan Cukai dan juga tidak memiliki izin dari Bank Indonesia. Jadi ketentuannya untuk pembawaan uang di atas 1 miliar harus memiliki izin dari Bank Indonesia, dan pembawaan uang di atas 100 juta harus dilaporkan kepada Bea dan Cukai. Jadi penumpang inisial RR ini sudah tidak memiliki izin, dia juga tidak melaporkan kepada petugas Bea dan Cukai, seperti itu. RR ini bawa uang ini dari mana ke mana, Pak? Dan untuk apa tujuannya, Pak? Ya, jadi kalau pembawaannya dia membawa dari Thailand, karena kebetulan penumpang ini juga warga negara Thailand. Kalau untuk tujuan apa, jadi saat ini sedang kami lakukan pendalaman terhadap yang bersangkutan. Kalau keterangannya selalu berubah-ubah, buat bisnis, disuruh orang, seperti itu. Tapi nanti kan kita lakukan pendalaman, dan hasil dari pendalaman kami, rezim yang kami lakukan adalah kami melaporkan kepada PPATK. Nanti dari PPATK akan melakukan pendalaman terhadap profil orangnya, terhadap finansial orangnya, dan kelanjutannya apakah ada kaitan dengan kejahatan misalnya, seperti itu. Bang, ini bisa dikategorikan satu penyelundupan uang atau apa, Bang? Terus yang kedua, infonya ini sudah 2 kali ya, Bang? Ya, kalau penyeludupan mungkin tidak. Kalau penyeludupan murni dia kan berusaha menyembunyikan ya. Ini sebenarnya masih dia taruh di dalam koper. Kalau dulu teman-teman pernah ingat, kami pernah ada kasus yang dia taruh di dalam badan, dia strapping. Kalau itu penyeludupan, ya penyembunyiannya unsurnya dapat. Kalau ini belum ke sana ya. Untuk sementara kami belum larikan ke sana karena masih ditaruh di dalam koper oleh yang bersangkutan. Kemudian kalau untuk yang 2 kali juga tadi sedang kami lakukan pendalaman, karena ya lalu lintas dia ini kan belum tentu yang pertama juga dia membawa uang, ataupun kalau dia bawa mungkin tidak sebanyak ini masih kita lakukan pendalaman. Yang bersangkutan laki-laki, perempuan? Laki-laki. Bang, metode penyembunyian uangnya gimana tuh, Bang? Di dalam koper, apakah diselipkan atau ada modus-modus untuk ditutupi atau gimana? Ya, jadi kalau teman-teman lihat tumpukan-tumpukan uang itu dimasukkan ke dalam kardus warna coklat gitu ya. Ada 4 kardus, masing-masing berarti berapa tumpukan tuh Pak Butuh? Sekitar 8 apa 9 tumpukan, itu dia masukin dalam kardus, ada 4 kardus, dan kardusnya dimasukkan ke dalam koper. Seperti itu. Potensi sanksi, Pak? Nah, untuk potensi sanksinya sesuai dengan ketentuan itu, pertama kalau tidak melaporkan itu adalah sanksinya 10% dari uang yang dibawa, maksimal 300 juta. Kalau tidak lapor BI sama juga 10% maksimal 300 juta.
Nah, karena kalau dihitung dari jumlah yang dibawa sangat banyak, sehingga dia terkena di maksimalnya. Jadi nanti setelah kami teliti mendalam, kami akan koordinasi dengan PPATK, pengenaan sanksinya berarti 2 kali 300 juta, 600 juta. Itu sanksi untuk pembawaan uang yang tidak dilaporkan. Tapi tidak hanya berhenti di situ, tadi nanti profil yang bersangkutan, kemudian kegunaannya apa, rencananya untuk apa, itu akan didalami oleh PPATK. Jadi lebih ke sanksi administrasi, Pak? Sementara dari penelitian mungkin masih sanksi administrasi. Lebih lanjut, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Bram Handoko, menjelaskan tindakan pencegahan dan pengenaan sanksi administratif membawa mata uang kertas asing tanpa izin merupakan langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mengendalikan lalu lintas uang tunai keluar masuk Indonesia. Selain itu, selain untuk mencegah tindak pidana pencucian uang lintas batas, langkah tersebut dilakukan demi memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kepatuhan para pelaku perjalanan. Dengan demikian, kasus tersebut diharapkan memberi edukasi mendalam bagi masyarakat dan pelaku perjalanan internasional agar selalu mematuhi regulasi yang berlaku demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. 1, 2, 3. Hatta serta para pimpinan yang lain dan rekan-rekan awak media untuk melaksanakan sesi itu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.